Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 231. Kembali ke keluarga Lin. Setelah itu, Lin Xuan meninggalkan Sekte Awan Melayang dengan langkah cepat. Dia langsung menuju ke Green Jade City. Selain kembali mengunjungi keluarga Lin, dia juga punya hal lain yang ingin dia tanyakan. Ketika dia tiba, dia mengendarai binatang iblis peringkat 4 kelas atas, Black Feathered Eagle. Namun, hanya dalam 2 bulan, ketika dia kembali, dia sendirian. Tapi kecepatan Lin Xuan jauh lebih cepat daripada Black Feathered Eagle. Elang berbulu hitam membutuhkan waktu 2 jam, sementara Lin Xuan membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk kembali ke Green Jade City. Sepanjang jalan, Lin Xuan juga menyalin semua harta dari kompetisi wilayah matahari terik dan menggunakan semuanya. Kekuatan dan potensinya sedikit meningkat. Lin Xuan memasuki Green Jade City dan melihat jalan-jalan yang akrab dan pemandangan yang ramai. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Ini baru 2 bulan. Mengapa saya merasa seperti beberapa tahun telah berlalu? Selain itu, dia juga samar-samar bisa merasakan bahwa Green Jade City saat ini berbeda dari masa lalu. Namun, dia tidak tahu persis apa itu. Namun, dia segera menemukan hasilnya melalui diskusi orang-orang di sekitarnya. Ternyata Green Jade City sekarang diperintah oleh keluarga Lin. Bahkan mansion Tuan Kota milik keluarga Lin. Anggota keluarga Wu lainnya, keluarga Zhang, dan keluarga besar lainnya tidak lagi berada di kota Giok Hijau. Lin Xuan bergumam dan sedikit mengangguk. Ini harus menjadi niat baik dari Sekte Awan Melayang atau keluarga kerajaan negara Changyuan. Meskipun ini melebihi harapannya, dia tidak terkejut. Hanya saja dia tidak menyangka akan secepat itu. Setelah itu, Lin Xuan mulai berjalan menuju mansion Tuan Kota. Tidak lama setelah itu, dia tiba di mansion Tuan Kota. Berhenti di situ, ini adalah mansion Tuan Kota, tidak ada yang diizinkan mendekat. Namun, dia dihentikan oleh 2 penjaga. Saya Lin Xuan. Pergi dan beritahu kota itu, Tuhan. Lin Xuan mengatakannya dengan acuh tak acuh. Kedua penjaga itu tercengang pada awalnya, tetapi mereka dengan cepat bereaksi. Kemudian, mata mereka melebar, dan hati mereka bergetar. Salah satu dari mereka membungkuk hormat dan bertanya dengan hati-hati, Anda Lin Xuan, Tuan Muda Lin? Saya pikir tidak ada seorang pun di negara Changyuan yang berani menyamar sebagai saya kan? Lin Xuan berkata dengan tenang. Kedua penjaga itu gemetar. Mereka dengan cepat membungkuk dan menyapa. Tuan Muda Lin, tolong. Saya akan memberitahu Patriark sekarang. Mereka tidak berani menunjukkan pengabaian kepada Lin Xuan. Baiklah. Lin Xuan menganggukkan kepalanya dan berjalan ke pintu. Tidak ada yang berani menghentikannya. Salah satu penjaga bergegas ke kamar dan berteriak, Tuan Muda Lin kembali. Tuan Muda Lin kembali. Tidak lama setelah itu, Patriark keluarga Lin, Lin Qixing, Penatua Agung Lin Qiu, Penatua ketiga, dan hampir semua petinggi keluarga Lin lainnya keluar untuk menyambut Lin Qiuan. Xuan, kamu kembali, Lin Qixing mengatakannya dengan senyum di wajahnya. Tuan Muda Lin Xuan, selamat datang kembali. Semua petinggi keluarga Lin menyambut Lin Xuan dengan senyum di wajah mereka. Meskipun mereka semua adalah keluarga, ada ekspresi hormat di wajah mereka. Semua petinggi di keluarga Lin juga telah mendengar desas-desus tentang Lin Xuan. Itu juga karena Lin Xuan bahwa keluarga Lin memiliki status yang begitu tinggi. Ketika mereka melihat Lin Xuan sekali lagi, Lin Xuan telah menarik semua kekuatannya. Namun, mereka juga bisa merasakan tekanan yang sangat menakutkan datang dari tubuh Lin Xuan. Mereka bahkan merasa bahwa Qi yang sebenarnya telah berhenti bergerak dan vitalitasnya melambat. Mereka semua sangat terkejut. Sikap mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi hormat. Ya, saya kembali. Lin Xuan menjawab satu persatu. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa ketika basis kultivasi dan statusnya meningkat, dia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Setelah itu, Lin Xuan berkata, Patriark, bisakah Anda membiarkan saya berbicara dengan ayah mertua saya sendirian? Tentu saja, Lin Qixing dengan cepat menjawab. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada Lin Qiuan yang ada di sampingnya. Lin Qiuan berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum, Xuan, ayo pergi dan mengobrol. Oke. Setelah itu, Lin Xuan mengikuti Lin Qiuan dan pergi di bawah tatapan para petinggi keluarga Lin. Mereka tiba di sebuah pavilion dan duduk berhadapan. Xuan, aku tidak menyangka kamu menjadi jenius nomor 1 di negara Changyuan hanya dalam 2 bulan. Saya telah meremehkan Anda. Lin Qiuan memandang Lin Xuan yang elegan dan luar biasa dan mengungkapkan senyuman. Dia semakin puas dengan Lin Xuan. Meskipun berita Lin Xuan mengalahkan 4 tuan muda dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi wilayah matahari terik belum menyebar karena waktu yang singkat,
fakta bahwa Lin Xuan menduduki peringkat pertama pada peringkat gulungan potensial di negara Changyuan telah memberinya gelar jenius nomor 1 di negara Changyuan. Masalah ini diketahui semua orang di negara Changyuan. Itu juga karena inilah keluarga kerajaan negara Changyuan mengeluarkan perintah agar keluarga Lin menjadi penguasa kota Giok Hijau dan mendominasi seluruh kota Giok Hijau. Lin Xuan, di sisi lain, telah mencapai prestasi seperti itu hanya dalam 2 bulan setelah memasuki Sekte Awan Melayang. Dia sudah sangat kuat. Lin Qiuan secara alami sangat puas. Saya berterima kasih atas pujian Anda. Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. Setelah mereka mengobrol sebentar, Lin Qiuan bertanya, "Xuan, berapa lama kamu bisa tinggal kali ini?" "Saya tidak akan tinggal lama. Aku akan segera pergi. Alasan mengapa aku kembali kali ini adalah untuk mengunjungi keluarga Lin dan kamu. Saya akan membawakan Anda beberapa sumber daya di sepanjang jalan." Lin Xuan mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah cincin penyimpanan artefak roh peringkat 6 bermutu tinggi. Ini berisi ratusan manual seni bela diri dari peringkat 4 hingga peringkat 6, serta ratusan buah roh, tumbuhan, senjata roh, dan pil obat. Ia juga memiliki 300 batu roh tingkat rendah. "Ayah mertua, kamu bisa mengambil semua ini. Mereka seharusnya cukup bagimu untuk menerobos ke tahap pembukaan roh. Juga, keluarga Lin telah bangkit. Dibandingkan dengan patria keluarga Lin, Grand Elder, dan atasan lainnya, dia lebih mempercayai ayah mertuanya." "Apa?" Ketika Lin Qiuan mendengar ini, ekspresinya berubah, dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Peringkat 6, cincin penyimpanan kelas atas, manual rahasia seni bela diri peringkat 6 ke-4, ratusan ramuan roh, buah roh, dan pil. 300 batu roh tingkat rendah. Ada begitu banyak harta di negara Changyuan, tidak termasuk 5 kekuatan utama negara Changyuan. Tidak ada brankas kekuatan lain yang bisa dibandingkan dengan mereka, bukan? 2 bulan telah berlalu. Lin Qiuan masih berada di Condensation Spin Stage level 1. Dia belum pernah melihat begitu banyak harta karun sebelumnya. Dia juga tercengang. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, dan dia tidak bisa mempercayainya. Lin Xuan, di sisi lain, tampak tenang. Lin Xuan telah membunuh lebih dari 100 prajurit tahap pembukaan roh di alam rahasia wayang. Dia juga merampok Duan Feichen dari cincin penyimpanannya. Dia memiliki banyak harta, dari peringkat 4 hingga peringkat 6. Jika bukan karena fakta bahwa dia khawatir keluarga Lin tidak akan dapat menerimanya, dia masih memiliki lebih banyak harta tingkat tinggi. Ini hanyalah harta yang dia pilih secara khusus di sepanjang jalan yang cocok untuk keluarga Lin dan Lin Qiuan. Lin Qiuan hanya berhasil mendapatkan kembali akal sehatnya setelah beberapa lama. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia memandang Lin Xuan dan menghela nafas dengan emosi. "Xuan, saya benar tentang Anda. Anda telah tumbuh ke tahap seperti itu hanya dalam 2 bulan. Pada saat ini, Lin Xuan mengubah topik pembicaraan. Bab 232, Gunung Naga Giok. "Ayah mertua, ada sesuatu yang penting untuk ditanyakan padamu kali ini." Pada saat ini, Lin Xuan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan bertanya dengan ekspresi serius. "Kamu ingin bertanya tentang kondisi Xiyun, kan?" Ekspresi Lin Qiuan juga menjadi serius, dan dia menghela nafas. "Iya." Lin Xuan mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, "Ayah mertua, masih ada setengah bulan sampai awal kompetisi peringkat daftar esensi mendalam. Saya sudah mendapatkan tempat di kompetisi wilayah matahari terik. Selanjutnya, saya akan meninggalkan domain matahari terik untuk berlatih di dunia luar. Saya mungkin tidak akan kembali dalam waktu singkat. Jadi, saya harap Anda bisa memberitahu Xiyun tentang hal itu." Meskipun 2 bulan telah berlalu, dia tahu apa ranah Martial King Stage. Dia juga tahu bahwa itu dia masih cukup jauh dari Martial King Stage. Namun, keadaan pikirannya tidak berubah sama sekali. Dia terus bertahan. "Baiklah." Lin Qiuan merenung sejenak. Kemudian dia mengambil keputusan dan berkata, "Karena kamu sangat terobsesi dengan Xiyun, kamu telah menunjukkan bakatmu dalam 2 bulan terakhir. Aku akan memberitahumu." Ekspresi Lin Xuan menjadi serius, dan hatinya menegang. Tempat Xiyun dibawa pergi juga tempat ibu Xiyun berada. Itu disebut Gunung Naga Giok. Saya juga tidak tahu persis seberapa kuat Gunung Naga Giok. Tapi saya mendengar dari Ibu Xiyun beberapa kali bahwa prajurit tahap Raja Bela Diri hanyalah murid biasa di Gunung Naga Giok. Mereka bukan murid inti. Ketika Lin Xuan mendengar ini, dia merasa pusing dan pikirannya kacau. Gunung Naga Giok, Martial King Stage adalah murid biasa, tetapi mereka bukan murid inti. Konsep macam apa ini? Di seluruh domain matahari terik, orang terkuat hanyalah alam laut asal.
Di atas alam laut asal adalah tahap transformasi kristal dan tahap bela diri Void. Di atas mereka adalah Martial King Stage. Di seluruh negara bagian Fengwu, yang terkuat hanya di Void Martial Stage. Mereka bahkan tidak memiliki satupun panggung Martial King. Bahkan di seluruh benua Dongyuan, tahap Raja Bela Diri dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya Gunung Naga Giok itu. Lin Xuan benar-benar tak terbayangkan. Lin Xuan tidak berpikir bahwa dia telah meremehkan kekuatan yang membawa Lin Xiyun pergi. Sepertinya Gunung Naga Giok ini adalah salah satu pasukan tingkat tuan teratas di seluruh benua Tianyuan, kan? Dalam sekejap, Lin Xuan merasa seolah-olah sebuah gunung besar menghancurkannya. Dia bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Sangat sulit baginya untuk melihat Lin Xiyun lagi. Namun, meskipun ekspresi Lin Xuan sangat serius, dia masih memiliki kepercayaan diri. Dia memiliki sistem bakat kelas Divine bersamanya. Potensinya tidak terbatas. Seiring berjalannya waktu, tidak ada bakat atau potensi seseorang yang bisa dibandingkan dengannya. Selanjutnya, semakin dia mencapai tahap akhir seni bela diri, semakin cepat kecepatan kultivasinya. Lin Xuan percaya bahwa hari mereka akan bertemu lagi tidak akan terlalu jauh. Pada saat ini, suara Lin Qiyuan terus berdering. Faktanya, orang-orang dari Gunung Naga Giok memecahkan kekosongan dan datang untuk membawa Xiyun pergi. Mereka mengetahui bahwa Xiyun tidak perawan. Mereka ingin membunuhmu di tempat. Mereka hanya membiarkanmu pergi setelah Xiyun memohon kepada mereka dengan getir. Tetapi mereka juga menetapkan batas waktu untuk Anda. Mereka ingin Anda pergi ke Gunung Naga Giok dalam waktu 3 tahun dan menerima ujian Gunung Naga Giok. Jika Anda tidak pergi, Gunung Naga Giok pasti akan mengirim seseorang untuk membunuh Anda. Jika Anda tidak lulus ujian, hasilnya akan sama, kata Lin Qiyuan. Ekspresinya berubah serius saat dia melihat Lin Xuan dan melanjutkan. Alasan saya tidak memberitahu Anda saat itu adalah karena saya khawatir Anda tidak akan tahan. Aku berencana memberitahumu nanti agar kamu bisa melarikan diri. Tapi penampilanmu dalam 2 bulan terakhir ini cukup bagus. Saya tidak tahu apakah Anda bisa bertarung melawan Gunung Naga Giok, tapi setidaknya Anda memiliki peluang untuk berhasil. Aku akan memberitahumu sekarang. Bisakah kamu menerimanya? Terima kasih telah memberitahuku, saya mengerti. Ketika Lin Xuan mendengar ini, dia menjawab dengan suara yang dalam. 3 tahun sudah cukup. Dengan sistem duplikasi tingkat divine di tubuhnya, dia bisa meningkatkan bakat dan potensinya tanpa batas. Jika dia tidak bisa mencapai tahap Raja Bela Diri dalam 3 tahun dan menuju ke Gunung Naga Giok, dia mungkin juga mati. Lin Qiyuan melihat bahwa Lin Xuan tidak takut dengan kata-katanya, jadi dia santai dan berkata, tahap Raja Bela Diri yang saya sebutkan sebelumnya hanyalah persyaratan terendah. Sekarang, karena Anda belum menyerah, saya lega. Di masa depan, aku akan menyerahkan Xiyun kepadamu. Lin Qiyuan berkata dengan sungguh-sungguh lalu menepuk bahu Lin Xuan. Ayah mertua, jangan khawatir. Aku akan membawa Xiyun kembali secara terbuka. Lin Xuan mengangguk berat dan berjanji. Setelah itu, Lin Xuan membimbing Lin Qiyuan dalam kultivasinya. Adapun sumber daya budidaya di dalam cincin penyimpanan, dia menyerahkannya kepada Lin Qiyuan untuk dialokasikan. Dibandingkan dengan Lin Qixing dan eselon atas lainnya dari keluarga Lin, dia lebih mempercayai Lin Qiyuan. 1 jam kemudian, Lin Xuan mengucapkan selamat tinggal kepada para petinggi keluarga Lin. Dia meninggalkan Green Jade City sendirian. Adapun keselamatan keluarga Lin, dia tidak khawatir. Selama dia tidak mati, keluarga Lin tidak akan menghadapi bahaya apapun. Di tanah yang luas, Lin Xuan berubah menjadi serangkaian bayangan dan melaju dengan kecepatan kilat. Dia tidak mengendalikan binatang iblis terbang atau perahu roh merah. Dia hanya menggunakan teknik dan konsep dan berlari dengan kecepatan penuh. Huoyuan Zhenren baru saja pergi belum lama ini. Jika dia terlihat mengendalikan Crimson Spirit Boat Discoursing Sun Domain, itu mungkin memberinya banyak masalah. Oleh karena itu, dia berencana untuk menggunakan perahu roh merah setelah dia meninggalkan domain matahari terik. Adapun kemana dia pergi sekarang, dia tidak tahu. Dia sudah menyiapkan peta kasar negara bagian Fengwu. Dia tahu rute dari domain matahari terik ke wilayah inti negara bagian Fengwu, wilayah bela diri Maple. Dia tidak tahu informasi lain. Dia hanya bisa langsung pergi ke Maple Martial Region. Paling-paling setelah dia tiba di sana, dia akan menggunakan formasi pengumpulan roh tingkat tinggi untuk berkultivasi dalam pengasingan. Pada saat itu, dia akan mencerna 500.000 batu roh tingkat rendah di tangannya. Dia memperkirakan bahwa dia akan dapat dengan lancar menerobos ke tahap esensi spiritual, serta menerobos beberapa alam lagi. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak bisa masuk 10 besar daftar esensi mendalam,
tidak akan menjadi masalah baginya untuk masuk 20 besar. Waktu berlalu dengan cepat. Beberapa jam berlalu, Lin Xuan tiba di perbatasan negara Changyuan, yang juga merupakan perbatasan domain matahari terik. Di sini, tanahnya luas dan berpenduduk jarang. Apa yang dilihatnya adalah gurun yang tak terbatas. Namun, basis kultivasi para prajurit di sini jauh lebih tinggi daripada di negara Changyuan. Meskipun Lin Xuan tampak muda, kekuatan yang dia pancarkan luar biasa. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Lin Xuan membeli beberapa sumber daya di kota kecil di perbatasan. Kemudian dia meninggalkan domain matahari terik. Tepat ketika dia hendak mengeluarkan perahu roh merah, pada saat ini suara menusuk terdengar. Aliran cahaya putih yang menyilaukan terbang dari jauh. Itu tiba di depan Lin Xuan dalam sekejap, kemudian berubah menjadi perahu sepanjang 10 meter. Itu adalah perangkat spiritual terbang, sebuah kapal terbang. Suara Lin Xuan yang agak akrab ditransmisikan dari kapal terbang. Bab 233. Undangan. Lin, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Suara yang akrab datang dari kapal terbang putih. Kapal terbang itu perlahan turun, menampakkan dua sosok muda. Kedua orang ini adalah Zhang Yuchen dan Wu Xin dari Sekte Esensi Yang. Zhang Yuchen, Wu Xin. Mata Lin Xuan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka lagi di perbatasan Skorsing Sun Domain hanya dalam beberapa jam. Lin, mau kemana? Bisakah Anda memberitahu kami? Mungkin kita bisa pergi bersama. Zhang Yuchen bertanya sambil tersenyum. Saya akan pergi ke Maple Martial Region untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat daftar esensi yang mendalam. Lin Xuan menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Masih ada setengah bulan sampai pembukaan kompetisi peringkat daftar esensi mendalam. Lin, apakah kamu punya tempat lain untuk dikunjungi? Jika tidak, saya punya satu di sini. Tapi saya tidak tahu apakah Anda tertarik. Zhang Yuchen mengatakannya lagi. Oh, katakan padaku dulu. Ekspresi Lin Xuan berubah. Jika itu pantas, dia tidak keberatan melihatnya. Senyum muncul di mata Zhang Yuchen. Lanjutnya, di wilayah Mingchang wilayah tengah, paling dekat dengan domain matahari terik, Pangeran ketiga dan Ni Yongfeng dari kerajaan Mingchang akan mengadakan pesta ulang tahun besok. Ni Yongfeng juga mengeluarkan perintah pemanggilan. Dia memanggil para jenius dari wilayah Mingchang dan domain kecil di sekitarnya. Dia berencana untuk mengadakan pertempuran di pesta ulang tahunnya. Pada saat yang sama, dia juga menyiapkan hadiah yang murah hati. Hanya prajurit yang telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat daftar esensi mendalam yang memenuhi syarat untuk pergi. Lin, apakah kamu tertarik untuk pergi dan melihatnya? Zhang Yuchen mengundang Lin Xuan dengan senyum di wajahnya. Faktanya, perjamuan semacam ini akan diadakan sebelum setiap kompetisi dimulai. Di permukaan, ini adalah kompetisi seni bela diri, tetapi ini adalah kompetisi antara berbagai daerah kecil. Di masa lalu, sebagai domain kecil biasa, domain matahari terik selalu diejek. Namun, karena seorang jenius top seperti Lin Xuan telah muncul tahun ini, ia berharap untuk membalikkan keadaan. Itulah mengapa butuh inisiatif untuk mengundang Lin Xuan. Sebenarnya, pertemuan ini bukan kebetulan, tapi dia sedang menunggu Lin Xuan di dekatnya. Tentu saja, dia juga ingin memiliki hubungan yang baik dengan Lin Xuan. Meskipun bakat Lin Xuan luar biasa, levelnya jauh melebihi level domain matahari terik. Namun, Sekte Awan Melayang tempat dia berasal sangat biasa. Ketika Lin Xuan berjalan keluar dari domain matahari terik untuk berlatih, dia tidak tahu kemana harus pergi. Dia hanya bisa mencoba peruntungannya. Pertarungan tempur di pesta ulang tahun ini harus menjadi kesempatan bagus bagi seseorang sekuat Lin Xuan. Alasan dia mengundang Lin Xuan adalah karena dia ingin memberi Lin Xuan kesempatan. Ketika Lin Xuan bangkit di masa depan, mungkin Lin Xuan akan dapat membimbingnya dan Sekte Esensi Yang. Kali ini, Zhang Yuchen punya dua rencana dalam pikirannya. Dalam pesta ulang tahun ini, persaingan antara masing-masing wilayah kecil akan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dia percaya bahwa Lin Xuan tidak akan menolak. Ketika Lin Xuan mendengar apa yang dikatakan Zhang Yuchen, dia merenung sejenak dan berkata, "Terima kasih telah sangat memikirkan saya. Lalu aku akan pergi bersamamu untuk melihatnya." Lin Xuan tidak menebak apa yang dipikirkan Zhang Yuchen. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah persahabatan khusus Zhang Yuchen. Dan pesta ulang tahun pangeran ketiga ini telah mengumpulkan semua jenius dari wilayah tengah, wilayah bela diri Maple, dan domain kecil di sekitarnya. Baginya, ini juga merupakan kesempatan untuk bertemu dengan para jenius top dari domain kecil lainnya di wilayah tengah. Mungkin dia bisa menirunya sekali lagi untuk meningkatkan kekuatannya.
Tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tidak ada salahnya melakukannya. Dengan demikian, dia setuju. Baiklah, Zhang Yuchen mengatakannya sambil tersenyum. Lin, silakan datang. Ada jarak yang sangat jauh antara Skorsing Sun Domain dan Changming Field. Kita hanya bisa menggunakan kapal terbang ini untuk tidak membuang banyak waktu. Kami juga akan memberitahu Anda secara rinci tentang situasi pertempuran. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Lin Xuan tidak menolak. Dia berjalan mendekat. Kapal terbang putih ini jelas hanya senjata High Rank 7 Spirit. Itu jauh dari sebanding dengan High Rank 8 Crimson Spirit Boat di tangannya. Tetapi baru sekarang Lin Xuan memperhatikan bahwa basis kultivasinya masih terlalu lemah. Seorang prajurit Spirit Opening Stage yang mengendarai High Rank 8 Flying Ship agak tidak pantas. Jika tahap esensi spiritual lainnya atau kultivator bela diri tahap laut elemental mengetahuinya, dia mungkin memiliki banyak masalah. Sebaliknya, kapal terbang peringkat 7 seperti Zhang Yuchen sangat cocok untuknya. Kapal terbang putih ini panjangnya lebih dari 10 meter dan lebar 2 meter. Belum lagi 3 orang, bahkan 7 atau 8 dari mereka sudah lebih dari cukup. Setelah Lin Xuan berjalan, mereka bertiga duduk terpisah. Kapal terbang putih itu melompat dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke kejauhan. Di kapal terbang putih setelah Zhang Yuchen menetapkan arah, kapal terbang itu otomatis bergerak. Setelah itu, dia berbalik dan menatap Lin Xuan. Dia tersenyum dan berkata, Lin, mungkin ini pertama kalinya kamu meninggalkan domain matahari terik. Anda tidak tahu banyak tentang dunia luar, bukan? Saya telah membaca beberapa buku terkait di sekte. Ini memang pertama kalinya saya meninggalkan Skorsing Sun Domain untuk berlatih. Lin Xuan tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan acuh tak acuh. Ketika Zhang Yuchen mendengar ini, ekspresinya tidak berubah dan senyumnya tidak pudar. Lanjutnya, meskipun saya tidak cukup kuat, saya telah keluar untuk meredam diri saya beberapa kali. Saya memiliki pemahaman tertentu tentang wilayah bela diri Maple ini. Butuh beberapa jam bagi kapal terbang untuk terbang ke wilayah Mingchang. Kami masih punya waktu. Izinkan saya memperkenalkan Anda pada situasi umum. Bagaimana? Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Lin Xuan tersenyum dan menjawab. Inilah yang dia butuhkan, jadi dia tidak akan menolaknya. Setelah itu, Zhang Yuchen dengan sabar memberitahu Lin Xuan beberapa informasi tentang wilayah bela diri Maple dan bahkan benua Dongyuan. Ada juga beberapa informasi tentang pertempuran di pesta ulang tahun pangeran ketiga di kerajaan Mingchang. Lin Xuan juga mendengarkan dengan penuh perhatian saat cahaya redup berkedip di matanya. Dia juga memiliki pemahaman tentang benua Tianyuan. Benua Tianyuan adalah istilah umum untuk dunia ini. Itu sebenarnya dibagi menjadi benua Dongyuan, benua Barat dan benua Yuan Utara. Dan benua esensi tengah yang paling makmur, yang merupakan pusat dari seluruh benua Tianyuan dan mereka berada di benua Dongyuan. Benua Dongyuan dibagi menjadi banyak provinsi besar dan kecil. Provinsi-provinsi ini dibagi menjadi negara kelas rendah, negara menengah, dan kelas 1 sesuai dengan ukuran, kemakmuran, dan konsentrasi energi spiritual mereka. Setiap provinsi dibagi lagi menjadi banyak wilayah. Ada wilayah kecil, wilayah tengah, dan wilayah besar. Negara bagian Fengwu adalah provinsi kelas terendah. The Skorsing Sun Domain adalah wilayah kecil yang biasa. Inti dari negara bagian Fengwu, wilayah bela diri Maple, adalah satu-satunya domain atas negara bagian Fengwu. Adapun lapangan Changming, itu adalah wilayah pusat biasa di negara bagian Fengwu. Namun meski begitu, itu jauh lebih kuat daripada domain matahari terik. Ketika Lin Xuan mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan emosional dan terkejut. Dia tidak menyangka dunia ini begitu luas dan besar. The Skorsing Sun Domain tempat dia berada hanyalah tempat biasa dan kecil. Bab 234, Serang. Zhang Yuchen tidak menyembunyikan tujuan perjalanan ini. Dia memberitahu Lin Xuan segalanya. Lin Xuan dengan senang hati menerimanya. Dia tidak keberatan. Bagaimanapun, tujuan utama Lin Xuan adalah untuk menduplikasi harta dan memanen poin energi. Tujuan kedua belah pihak tidak bertentangan. Dia tidak keberatan membantu domain matahari terik menyebarkan kekuatan domain matahari terik. Waktu berlalu dengan lambat. Beberapa jam berlalu tanpa disadari. Sebuah kota yang menjulang tinggi muncul di garis pandang mereka. Itu tidak ada bandingannya dengan kota manapun di domain matahari terik. Ini adalah ibu kota negara Mingchang, kota kerajaan Mingchang. Beberapa ratus meter dari kota Mingchang, Zhang Yuchen mengendalikan kapal terbang untuk turun. Ada formasi ruang terlarang di kota Mingchang. Hanya prajurit tahap transformasi kristal di atas alam laut asal yang bisa terbang. Zhang Yuchen menjelaskan,
Setelah itu, dia menyingkirkan kapal terbang putih itu. Mereka bertiga berjalan menuju gerbang kota Mincang bersama. Lin Xuan melihat sekeliling dan merasa terkejut di dalam hatinya. Ini memang inti dari wilayah Mincang, wilayah tengah. Tepat di luar gerbang kota, ada banyak prajurit tahap esensi spiritual. Dia menghitung secara kasar, ada lebih dari 30 dari mereka. Bahkan ada lebih banyak prajurit tahap pembukaan roh. Di atas tembok kota, melalui panel atribut, Lin Xuan menemukan seorang prajurit tahap laut elemen awal. Orang-orang ini cukup untuk menyapu domain matahari terik. Perbedaan antara kedua wilayah ini terlalu besar. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Sayangnya, alam laut asal terlalu jauh, dan Lin Xuan tidak bisa menirunya. Lin Xuan dengan mudah menyalin semua harta dari prajurit tahap esensi spiritual di sekitarnya. Sebagian besar harta yang dia salin adalah kemampuan bawaan. Meskipun dia telah menghabiskan banyak poin energi dalam kompetisi wilayah matahari terik, dia masih memiliki puluhan juta poin energi. Dia masih mampu membelinya. Ini jelas bukan pertama kalinya Zhang Yuchen datang ke sini. Setelah menunjukkan token abu-abu, dia dengan lancar membawa Lin Xuan dan Wu Xin ke kota Mincang. Setelah mereka masuk, apa yang mereka lihat adalah bahwa itu jauh lebih makmur daripada kota-kota besar di domain matahari merah. Lin Xuan merasa lebih emosional di dalam hatinya. The Scourging Sun Domain masih terlalu kecil. Dia telah membuat pilihan yang tepat. Namun, Lin Xuan telah melihat kota-kota internasional yang makmur itu di kehidupan sebelumnya. Meskipun tempat ini juga sangat makmur, itu adalah kota kuno, dan jauh dari sebanding dengan kota-kota besar di kehidupan sebelumnya. Lin Xuan dengan cepat menjadi tenang. Dia mengikuti Zhang Yuchen dan berjalan ke depan. Sepanjang jalan, Zhang Yuchen memperkenalkan semua jenis informasi tentang kota Mincang kepada Lin Xuan. Lin Xuan mendengarkan dengan tenang. Tidak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah rumah mewah. Rumah besar ini memakan banyak ruang. Itu sangat langka, bahkan di kota Mincang. Ini adalah rumah pangeran ketiga dan Mi Yongchang dari kerajaan Mincang. Ini menunjukkan status Mi Yongchang. Tidak heran Mi Yongchang dapat menggunakan pesta ulang tahun untuk mengumpulkan para jenius top dari wilayah Mincang dan domain kecil di sekitarnya. Lin Xuan mengerti. Dia melihat ke atas. Di alun-alun di depan istana pangeran ketiga, ada banyak prajurit muda yang berbaris. Mereka menggunakan token kompetisi Profound Essence List Ranking Competition untuk memasuki mansion. Orang-orang ini tidak lebih lemah dari Liu Qianyu, Chen Hansuang, dan jenius top lainnya dari negara Changyuan. Orang-orang ini mungkin lebih kuat dari mereka. Ekspresi Lin Xuan menjadi serius. Ayo pergi. Zhang Yuchen memanggil dan berencana untuk membawa Lin Xuan dan Wu Xin. Tetapi pada saat ini, suara yang tidak harmonis terdengar. Apakah ini jenius dari Scourging Sun Domain, Zhang Yuchen? Anda diberi pelajaran 3 tahun lalu, dan Anda masih berani datang ke sini? Lin Xuan mendengar suara itu dan melihat ke atas. Itu adalah seorang pemuda jangkung berkulit gelap yang tampak seperti Violent Bear. Dia berjalan dengan seringai di wajahnya. Man Yunshan, ini kamu lagi. Di samping, wajah Zhang Yuchen dipenuhi dengan kebencian. Dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Man Yunshan adalah seorang jenius dari Wildfield, domain kecil tidak jauh dari Scourging Sun Domain. Dia menduduki peringkat ke-91 dalam daftar esensi mendalam terakhir. The Wildfield dan Scourging Sun Domain kami tidak pernah rukun. Kami memiliki banyak konflik di antara kami. Tuan Zhang dikalahkan oleh kompetisi peringkat daftar esensi mendalam pada akhirnya. Wu Xin menjelaskan kepada Lin Xuan dengan suara rendah. Lin Xuan sedikit mengangguk. Kilatan dingin melintas di matanya. Alun-alun itu dipenuhi dengan banyak jenius dari domain kecil di sekitarnya dan wilayah Mincang. Ketika mereka melihat keributan itu, mata mereka berkumpul dengan tatapan main-main. Man Yunshan dari Wildfield melawan Zhang Yuchen dari Scourging Sun Domain lagi. Kami akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Keduanya adalah satu-satunya jenius dari domain kecil masing-masing, dan ada konflik besar antara dua domain kecil itu. Saya khawatir mereka akan bertengkar lagi setelah pertemuan ini. Zhang Yuchen telah dikalahkan oleh Man Yunshan berkali-kali. Meskipun 3 tahun telah berlalu, saya memperkirakan hasilnya akan sama. Ya, menurutku juga begitu. Para seniman bela diri di sekitarnya mendiskusikannya dengan animasi sambil menonton pertunjukan. Aku tidak menyangka Scourging Sun Domain berada dalam kesulitan yang begitu mengerikan. Kamu benar-benar membawa prajurit tahap pembukaan roh untuk menghadiri perjamuan pangeran ketiga. Mata Man Yunshan tertuju pada Lin Xuan. Dia mencibir dan berteriak, kedatangannya ke pesta ulang tahun pangeran ketiga juga memalukan bagi domain matahari terik Anda. Mengapa Anda tidak membiarkan saya membantu Anda menghadapinya?
Setelah dia selesai berbicara, dia membawa angin kencang dan bergegas menuju Lin Xuan. Man Yunshan, beraninya kamu? Ekspresi Zhang Yuchen membeku ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka Man Yunshan begitu berani. Dia benar-benar berani menyerang prajurit Skorsing Sun Domain di depannya. Zhang Yuchen segera menjadi sangat marah. Dia baru saja akan menyerang. Pada saat ini, dia merasakan telapak tangan di bahunya. Dia berbalik dan melihat Lin Xuan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi dingin. Zhang Yuchen juga mengangguk dan minggir. Matanya menunjukkan ekspresi mengejek. Setelah itu, Wu Xin juga pindah ke samping. Man Yunshan juga tercengang saat melihat ini. Targetnya tampaknya adalah prajurit tahap pembukaan roh muda itu, tetapi pada kenyataannya, targetnya masih Zhang Yuchen. Dengan pemahamannya tentang Zhang Yuchen adalah satu-satunya jenius di Skorsing Sun Domain. Dalam keadaan normal, dia pasti akan melindungi prajurit jenius dari Skorsing Sun Domain. Dia hanya ingin mencari alasan untuk menguji kekuatan sejati Zhang Yuchen. Namun, dia tidak berharap Zhang Yuchen menghindar ke samping. Segera, mata Man Yunshan mengungkapkan jejak kekejaman. Nak, karena Zhang Yuchen tidak ingin menyelamatkanmu, kamu bisa pergi ke neraka? Setelah itu, dia terus bergegas menuju Lin Xuan. Karena itu masalahnya, dia akan melumpuhkan seniman bela diri muda itu di sepanjang jalan, membuat Zhang Yuchen kehilangan muka juga tidak buruk. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di depan Lin Xuan. Dia melemparkan pukulan, dan suara siulan udara meledak terdengar. Kekuatannya mencengangkan. Namun, sudut mulut Lin Xuan berkedut, dan rasa dingin di matanya meningkat. Setelah itu, Lin Xuan menyerang. Dia melemparkan pukulan. Bab 235, Lumpuh. Lin Xuan juga melemparkan pukulan untuk melawan serangan itu. Pukulan ini tidak menggunakan energi roh, konsep, atau seni bela diri. Ini hanya pukulan biasa. Para prajurit di sekitarnya menyaksikan Lin Xuan, seorang prajurit tahap pembukaan roh, tidak menghindari pukulan Man Yunshan. Sebaliknya, dia memilih untuk menghadapi pukulan Man Yunshan secara langsung. Semuanya kaget. Segera, cibiran dan ejekan muncul di mata mereka. Mereka yakin Lin Xuan sedang mendekati kematian. Man Yunshan tertawa saat melihat ini. Kekuatan di tangannya meningkat sedikit. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang yang hadir, dua tinju bertabrakan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Segera setelah itu, jeritan menyedihkan terdengar. Sesosok manusia dikirim terbang beberapa ratus meter jauhnya, seolah-olah dia telah dihancurkan oleh batu besar. Orang-orang di sekitarnya menatap Lin Xuan. Mereka ingin melihat akhir hidupnya yang menyedihkan. Namun, mereka melihat Lin Xuan berdiri diam dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia perlahan menarik tinjunya, seolah-olah dia baru saja mengusir lalat. Dalam sekejap, pemandangan itu menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Karena Lin Xuan baik-baik saja dan dia masih di tempat yang sama, bukankah itu berarti Man Yunshan baru saja dikirim terbang? Semua orang dengan cepat memindai Man Yunshan dengan mata mereka. Mereka melihat Man Yunshan terbaring di tanah, ratusan meter jauhnya. Darahnya tumpah, dan lengan kanannya bengkok tidak teratur. Tulang lengannya patah. Dalam sepersekian detik, semua orang merasa pikiran mereka menjadi lembek. Mereka hampir tidak bisa berpikir. Butuh beberapa napas sebelum mereka secara bertahap kembali ke akal sehat mereka. Segera, orang-orang di tempat kejadian mulai berteriak. Aku tidak sedang bermimpi kan? Man Yunshan sebenarnya dikirim terbang oleh Lin Xuan. Dia dikirim terbang oleh prajurit tahap pembukaan roh, dan salah satu lengannya patah. Kuncinya adalah prajurit tahap pembukaan roh hanya menggunakan pukulan biasa. Dia bahkan tidak menggunakan konsep seni bela dirinya. Bukankah prajurit tahap pembukaan roh ini agak terlalu kuat? Itu benar. Dia membunuh seorang pria tahap esensi spiritual tingkat kedua, Man Yunshan, dengan satu pukulan. Seorang prajurit tahap pembukaan roh seperti dia adalah seorang jenius top bahkan di wilayah tengah seperti wilayah Mingchang, apalagi domain kecil. Aku bahkan tidak tahu apakah ada jenius top seperti dia. Jika prajurit tahap pembukaan roh ini dapat menerobos ke tahap esensi spiritual sebelum kompetisi peringkat daftar esensi mendalam dimulai, saya memperkirakan bahwa dia akan dapat mencapai hasil yang baik dalam kompetisi peringkat. Kali ini, domain matahari terik akan naik. Semua prajurit gempar, dan mereka tidak bisa berhenti berseru. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Lin Xuan. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa itu Lin Xuan, seorang prajurit tahap pembukaan roh, dan seorang jenius tahap esensi spiritual, Man Yunshan, akan bertemu dengan pukulan dari tinju mereka. Man Yunshan telah dikirim terbang oleh Lin Xuan, dan salah satu lengannya patah.
Namun, Lin Xuan tidak terluka. Banyak prajurit tahap pembukaan roh telah melawan prajurit tahap esensi spiritual dan bahkan mengalahkan mereka. Banyak dari para jenius ini telah melakukan ini sebelumnya. Namun, jika Lin Xuan membunuh seorang prajurit tahap esensi spiritual dengan satu pukulan, dia tidak menggunakan energi spiritualnya. Seni bela diri dan konsepnya telah mencapai hasil seperti itu. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Semua orang jatuh ke dalam keadaan syok yang tak ada habisnya, dan mereka tidak berani mempercayainya. Namun, mereka harus percaya karena itu terjadi tepat di depan mereka. Seketika, semua prajurit sangat terkejut dengan bakat menakutkan Lin Xuan. Mengesampingkan fakta bahwa Lin Xuan mampu mengalahkan tahap esensi spiritual tingkat kedua hanya dengan tahap pembukaan roh, dia juga seorang prajurit tahap esensi spiritual biasa yang dapat membunuh seorang prajurit tahap esensi spiritual dengan satu pukulan. Ini menunjukkan bahwa bakat Lin Xuan sangat tinggi. Setidaknya, dia jauh melampaui semua orang yang hadir. Basis kultivasi tertinggi di antara semua orang yang hadir hanya di tahap esensi spiritual level 3. Namun, jika Lin Xuan menerobos ke tahap esensi spiritual, bahkan jika dia hanya tahap esensi spiritual level 1, dengan kemampuan Lin Xuan, tidak ada yang akan cocok untuknya. Semua orang juga kaget. Mereka memandang Lin Xuan dengan lebih hormat. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa itu domain matahari terik akan naik. Mereka memandang Man Yunshan dan yang lainnya dengan emosi campur aduk. Kali ini, Wildfield benar-benar tidak beruntung. Salah satu lengan Man Yunshan telah dihancurkan oleh pukulan Lin Xuan. Kekuatan Man Yunshan telah sangat berkurang. Mereka memperkirakan bahwa itu dia hampir sama dengan tahap esensi spiritual biasa tingkat 1. Mereka hanya memiliki setengah bulan tersisa sampai kompetisi peringkat daftar esensi mendalam. Setengah bulan ini tidak cukup bagi Man Yunshan untuk pulih dari cederanya. Dan Man Yunshan adalah satu-satunya jenius di Wildfield. Dengan kata lain, Wildfield telah tertinggal kali ini, dan tidak satu pun dari mereka telah memasuki daftar esensi mendalam. Namun, tidak ada yang memiliki simpati sedikit pun untuk Man Yunshan. Ini adalah kesalahan Man Yunshan. Dia sengaja pergi mencari masalah, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu lawan yang tangguh. Selanjutnya, Lin Xuan bukan lawan biasa. Man Yunshan pantas berakhir seperti ini. Di sisi lain, ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh saat dia berdiri di tempatnya. Tahap esensi spiritual tingkat kedua. Man Yunshan bukan apa-apa baginya. Namun, karena Man Yunshan berani menimbulkan masalah baginya, jangan salahkan dia karena tidak sopan. Dia menggunakan lebih banyak kekuatan dalam pukulan ini. Dia langsung melumpuhkan salah satu lengan Man Yunshan. Lengan yang lumpuh adalah lengan kanannya yang biasa digunakan. Lin Xuan menyuntikkan kekuatan ketinju, menyebabkan tulang di lengannya hancur. Setidaknya, kecil kemungkinannya dia akan pulih dalam waktu setengah bulan. Itu juga tidak mungkin baginya untuk memasuki daftar esensi mendalam. Ini adalah peringatan Lin Xuan kepada yang lain. Dia tidak ingin orang lain berpikir bahwa dia mudah diganggu hanya karena basis kultivasinya hanya pada tahap pembukaan roh. Meskipun dia tidak takut, akan terlalu merepotkan jika begitu banyak orang datang mencarinya. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengintimidasi mereka. Lin, kekuatanmu terlalu kuat. Di sebelahnya, Zhang Yuchen memandang Lin Xuan dengan ekspresi tidak percaya. Meskipun dia tahu bahwa Man Yunshan bukan tandingan Lin Xuan, dia tidak pernah menyangka Lin Xuan akan mengirim Man Yunshan terbang dengan satu pukulan dan bahkan mematahkan lengan kanannya. Man Yunshan adalah satu-satunya jenius di Wildfield dan dia sangat kuat. 3 tahun lalu, dia telah dikalahkan oleh Man Yunshan berkali-kali. Meskipun 3 tahun telah berlalu, Man Yunshan telah menembus ke tahap esensi spiritual tingkat kedua. Kekuatan Man Yunshan mungkin bahkan lebih kuat darinya. Namun meski begitu, Man Yunshan bahkan tidak bisa menahan pukulan biasa dari Lin Xuan. Bagaimana Zhang Yuchen berani mempercayainya? Meskipun Man Yunshan telah meremehkan Lin Xuan, dia tidak menggunakan serangan terkuatnya. Tetapi pada saat yang sama, ini membuktikan bahwa Lin Xuan sangat kuat. Zhang Yuchen berpikir kembali ke masa ketika dia berada di kompetisi wilayah matahari terik. Dia masih ingin melawan Lin Xuan untuk menentukan pemenangnya. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Bahkan Man Yunshan dikalahkan oleh pukulan Lin Xuan. Dia bahkan mungkin tidak bisa bersaing dengan Man Yunshan, jadi bagaimana dia bisa cocok untuk Lin Xuan? Dia mungkin akan dikalahkan oleh Lin Xuan dengan satu pukulan. Pada saat itu, Lin Xuan mungkin tidak menggunakan kekuatan sejatinya. Memikirkan hal ini, Zhang Yuchen merasa tidak berdaya. Segera, dia menjadi sangat bersemangat lagi. Mengapa dia perlu membandingkan dirinya dengan seorang jenius seperti Lin Xuan?
Ini hanya akan membuatnya merasa tidak nyaman. Jika dia mengubah arahnya dan berpikir Lin Xuan adalah anggota domain matahari terik, kali ini banyak domain kecil menggunakan pesta ulang tahun pangeran ketiga untuk bersaing satu sama lain. The Scourging Sun Domain akan mampu menghapus rasa malu mereka sebelumnya dan menyebarkan nama mereka di seluruh wilayah Ming Chang dan domain kecil di sekitarnya. Sebaliknya, Zhang Yuchen menjadi bahagia. Bab 236. Pelatihan Pengasingan. Pada saat ini, Lin Xuan pindah. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, dia berjalan ke depan. Lin Xuan datang di depan Man Yunshan dan berkata dengan dingin, "Karena Anda berani memprovokasi saya, maka serahkan cincin penyimpanan." "Brat, jangan pergi terlalu jauh." Pada saat ini, seorang prajurit tahap 1 esensi spiritual muda dari Wildfield berteriak dengan marah. Ekspresi Lin Xuan menjadi dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menunjukkan jarinya. Seberkas cahaya bintang terbang keluar dan mendarat di tubuhnya seolah-olah telah menembus void. Sebelum prajurit muda itu bisa bereaksi, dia dikirim terbang puluhan meter jauhnya dan memuntahkan seteguk darah. Sebuah lubang berdarah muncul di dadanya, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Dia sudah terluka parah. Ketika kerumunan melihat pemandangan ini, mereka semua sangat terkejut. Jika pertama kali kebetulan, maka yang kedua kalinya tidak bisa dihindari. Lin Xuan dengan santai menunjuk jarinya dan melukai parah esensi spiritual tahap 1 ini adalah sesuatu yang bahkan prajurit tahap 3 esensi spiritual biasa mungkin tidak dapat melakukannya. Ini juga menunjukkan kekuatan Lin Xuan. Ini juga menunjukkan betapa luar biasanya bakat Lin Xuan. Semua orang sekali lagi dikejutkan oleh bakat Lin Xuan, dan keraguan di wajah mereka memudar. Di medan perang, Lin Xuan memandang Man Yunshan sekali lagi. "Kamu bisa menyerahkan cincin penyimpanan atau menggunakan hidupmu sebagai harga untuk memprovokasi aku." Jejak aura Lin Xuan menyebar. Tubuh Man Yunshan langsung bergetar. Hatinya sangat terkejut, seolah-olah teror besar telah menimpanya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi ketakutan di matanya. Dia tahu bahwa Lin Xuan tidak bercanda. Dia buru-buru mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Lin Xuan. "Ini cincin penyimpanan saya. Anggap saja sebagai kompensasi saya. Saya telah menyinggung Anda kali ini." Man Yunshan merasa sangat sedih di dalam hatinya, tetapi dalam menghadapi krisis hidup dan mati, dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Dia memilih untuk menyerahkan cincin penyimpanan untuk menyelamatkan hidupnya. Di masa depan, jangan memprovokasi murid-murid Scourging Sun Domain. Jika saya mengetahui tentang ini, itu tidak akan sesederhana itu lain kali. Lin Xuan meninggalkan peringatan. Setelah itu, dia menyingkirkan cincin penyimpanan dan berbalik untuk pergi. Tidak jauh dari situ, Zhang Yuchen dan Wu Xin melihat pemandangan ini dengan bingung. Mereka tidak pernah berpikir bahwa itu Lin Xuan tidak hanya menyingkirkan lawan tangguh dari generasi muda Scourging Sun Domain, dia juga telah merebut cincin penyimpanan Man Yunshan. Dengan ini, Man Yunshan tidak akan lagi menjadi ancaman untuk waktu yang singkat. Lin Xuan telah benar-benar membalikkan situasi. Ketika mereka berdua kembali sadar, mereka merasakan gelombang emosi di hati mereka. Lin Xuan memang jenius nomor 1 dari Scourging Sun Domain, dan dia bahkan mungkin jenius nomor 1 dari Scourging Sun Domain dalam beberapa ratus tahun terakhir. Dia sangat kuat dan mendominasi. Dia jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan dengannya. "Ayo pergi." Setelah itu, Lin Xuan berjalan mendekat dan memanggil Zhang Yuchen dan Wu Xin. Setelah itu, mereka berjalan menuju istana pangeran ketiga. Keduanya buru-buru mengikuti di belakang Lin Xuan, seolah-olah Lin Xuan adalah pemimpin kelompok. Kemanapun mereka lewat, para seniman bela diri di tempat kejadian juga mengambil inisiatif untuk mundur ke samping. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Ini karena tidak menyebutkan bakat dan potensi menakutkan Lin Xuan. Dalam hal kekuatan yang dia tunjukkan, hampir tidak ada seorang pun di arena yang bisa menandinginya. Bahkan sebelum mereka bertiga berbaris, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu menyambut mereka dengan senyuman di wajahnya. "Tuan Muda Lin, saya kepala pelayan luar negeri dari rumah pangeran ketiga, pengurus rumah tangga Sun. Menurut aturan pangeran ketiga, Tuan Muda Lin, Anda telah menunjukkan kekuatan dan bakat yang cukup, jadi Anda tidak perlu berbaris. Silakan ikuti saya." "Maaf merepotkanmu, pengurus rumah tangga Sun." Lin Xuan mengatakannya dengan acuh tak acuh. Jejak kejutan melintas di matanya. Basis kultivasi pengurus rumah tangga Sun telah mencapai tingkat ke-6 dari tahap esensi spiritual. Di Sekte Awan Melayang, dia bisa menjadi pemimpin sekte dan Grand Elder. Tapi di rumah pangeran ketiga, dia hanyalah seorang pembantu rumah tangga. Selain itu, dia hanyalah seorang butler urusan luar negeri, bukan kepala butler.
Setelah itu, mereka mengikuti pengurus rumah tangga Sun dan memasuki istana pangeran ketiga. Sepanjang jalan, Lin Xuan dengan mudah menduplikasi beberapa harta yang dia lihat di tubuh semua prajurit di sekitarnya. Tak lama, mereka tiba di depan satu halaman. Pengurus rumah tangga Sun tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Lin, besok adalah pesta ulang tahun tuanku. Hari ini, saya akan mengundang Anda semua untuk tinggal di sini selama 1 malam. Di halaman ini, ada beberapa kamar single dan segala macam kebutuhan tersedia." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan 3 tablet kayu hitam dan berkata, "Ini adalah token perjalanan sementara tempat tinggal. Jika Anda ingin keluar, Anda dapat menunjukkannya kepada mereka, dan Anda dapat masuk dan keluar dengan bebas." Lin Xuan dan 2 lainnya mengambilnya. "Tuan Muda Lin, jika ada hal lain yang ingin Anda katakan, Anda dapat memerintahkan pelayan Anda kapan saja." Setelah pengurus rumah tangga Sun memberikan beberapa instruksi, dia bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Lin Xuan membuka mulutnya dan berkata, "Pengurus rumah tangga Sun, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Apakah ada tempat di kota Mincang di mana formasi pengumpulan roh tingkat lanjut ditempatkan yang dapat membantu saya meningkatkan basis kultivasi saya dan menerobos ke alam berikutnya?" Pengurus rumah tangga Sun tidak terkejut ketika mendengar ini. Dia berkata, "Anda tidak perlu pergi ke kota Mincang. Tuanku memilikinya di rumahnya. Jika Tuan Muda Lin ingin menggunakannya, saya dapat membawa Anda ke sana untuk melihatnya." Meskipun kekuatan tempur Lin Xuan tidak rendah dan bakat serta potensinya tinggi, basis kultivasinya masih sedikit rendah. Dia hanya seorang prajurit panggung pembuka roh. Tidak aneh baginya untuk memiliki permintaan seperti itu. Dan formasi pengumpulan roh tingkat lanjut ini adalah salah satu kondisi yang dibutuhkan pangeran ketiga untuk menarik para jenius dari domain kecil lainnya. Pengurus rumah tangga Sun tidak menyembunyikan apapun dari Lin Xuan. "Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Saya ingin menggunakannya sekarang." Lin Xuan mengungkapkan senyum dan berkata, dia memiliki 500.000 batu roh tingkat rendah di tangan, tetapi dia tidak memilih untuk memasuki pengasingan. Sebaliknya, dia pergi berlatih. Ini karena formasi pengumpulan roh dari Sekte Awan Melayang tidak lagi cukup baginya untuk memajukan basis kultivasinya dengan kecepatan penuh. Sekarang dia telah menemukan teknik formasi pengumpulan roh tingkat lanjut, dia secara alami tidak akan melewatkannya. Setelah Lin Xuan dan Zhang Yuchen bertukar beberapa kata, dia mengikuti pengurus rumah tangga Sun dan pergi. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di depan menara hitam setinggi 100 meter. Menara hitam dibagi menjadi 10 tingkat. "Tuan Muda Lin, ini menara pengumpulan roh. Tingkat formasi pengumpulan roh juga naik dari bawah ke atas, menjadi semakin tinggi. Anda dapat dengan bebas memilih formasi pengumpulan roh yang cocok untuk digunakan. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, jadi aku akan pergi dulu." Pengurus rumah tangga Sun memperkenalkan dirinya sebentar, lalu berbalik dan pergi. Lin Xuan berjalan ke menara pengumpulan roh. Beberapa menit kemudian, Lin Xuan kurang lebih akrab dengan tempat ini. Formasi pengumpulan roh di dalamnya cocok untuk digunakan dari tahap akhir tahap pembukaan roh ke tahap laut elemen awal. Setelah merenung sejenak, Lin Xuan memilih formasi pengumpulan roh yang cocok untuk tahap esensi spiritual akhir. Dia mengeluarkan sejumlah besar batu roh, memasukkannya ke dalam lubang kecil di tanah, dan membuka formasi pengumpulan roh. Setelah itu, ia mulai mengedarkan formula esensi campuran dengan seluruh kekuatannya untuk meningkatkan kultivasinya. Setelah mencapai tingkat kesuksesan kecil, tidak lagi sulit baginya untuk memajukan basis kultivasinya ke tahap esensi spiritual. Di bawah konsumsi sejumlah besar Spirit Stone, basis kultivasi Lin Xuan dan Qi meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Di mata dunia luar, penampilan Lin Xuan hari ini sangat mengejutkan. Dia mampu mengalahkan jenius tahap esensi spiritual tingkat kedua hanya dengan pukulan dari prajurit tahap pembukaan roh. Dia telah melukai seorang prajurit tahap 1 esensi spiritual dengan 1 jari. Berita ini juga menyebabkan keributan. Nama Lin Xuan juga telah menyebar ke seluruh kota Mincang dan dikenal oleh banyak jenius dan kekuatan besar. Bab 237. Pusaran energi spiritual. Dia bisa menggunakan basis kultivasi tahap pembukaan roh untuk melawan jenius tahap esensi spiritual. Meski kekuatannya masih biasa saja, kemampuannya menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Belum lagi wilayah kecil, tidak banyak orang di wilayah tengah seperti wilayah Mincang yang bisa dibandingkan dengannya. Dia bisa dianggap jenius top. Meskipun kekuatannya saat ini tidak tinggi, potensinya sangat luas. Jika dia diberi waktu untuk tumbuh, dia pasti akan menjadi makhluk yang sangat kuat.
Di kota Mingchang, ketika para petinggi dari berbagai kekuatan besar mendengar berita ini, mereka semua terkejut. Mereka semua mengirim anak buah mereka untuk mengumpulkan informasi tentang Lin Xuan. Ketika mereka mengetahui bahwa Lin Xuan berasal dari domain kecil biasa seperti domain matahari terik, mereka bahkan lebih terkejut. Domain matahari terik sebenarnya memiliki seorang jenius seperti Lin Xuan. Wajah mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Karena ini sama sekali tidak masuk akal. Pada saat yang sama, para petinggi dari kekuatan utama lebih mementingkan Lin Xuan. Dia baru saja keluar dari domain kecil dan sudah memiliki kekuatan seperti itu. Jika kekuatan utama seperti mereka memelihara Lin Xuan, seberapa hebat pencapaian Lin Xuan? Sulit bagi mereka untuk membayangkan. Namun, Lin Xuan saat ini tinggal di rumah Pangeran Ketiga. Pangeran Ketiga adalah murid langsung dari kekuatan terkuat di wilayah Mingchang, Kerajaan Mingchang. Dia juga salah satu jenius top di wilayah Mingchang. Kekuatan utama belum berani pergi ke istana Pangeran Ketiga, jadi mereka hanya bisa menunggu dengan sabar. Semua orang mengirim seseorang untuk menunggu di luar istana Pangeran Ketiga. Begitu Lin Xuan muncul, mereka akan segera mengundangnya dan memberitahu para petinggi tentang kekuatan utama. Di sisi lain, domain matahari terik telah menimbulkan badai. Apa yang terjadi di kompetisi wilayah matahari terik menyebar dengan kembalinya para petinggi kekuatan utama. Dalam sekejap, seluruh domain matahari terik tidak bisa menahan gemetar hebat. Lin Xuan telah mengalahkan 4 tuan muda dalam kompetisi wilayah matahari terik. Selanjutnya, Lin Xuan baru mencapai tingkat ke-8 dari tahap pembukaan roh pada waktu itu. Yang lebih menakutkan adalah ekspresi Lin Xuan sangat santai. Bahkan jenius nomor 1 dari 4 tuan muda, Zhang Yuchen, dikalahkan oleh Lin Xuan. Berita mengejutkan ini juga mengejutkan prajurit yang tak terhitung jumlahnya di Skorsing Sun Domain. Nama Lin Xuan menyebar ke seluruh domain matahari terik sekali lagi. Dia telah mencapai tingkat di mana hampir semua orang tahu tentang dia. Lin Xuan juga dikenal sebagai jenius nomor 1 dari domain matahari terik. Dan semua ini telah memberi Lin Xuan sejumlah besar poin energi. Namun, Lin Xuan tidak tahu tentang ini. Pada saat ini, dia berkultivasi dengan sepenuh hati. Ketika seni gajah barbar skala emas mencapai penyelesaian kecil, dia tidak lagi dengan gila-gilaan melahap energi alam seperti sebelumnya. Dia tidak lagi menghalangi kultivasinya. Sebaliknya, dia merasa bahwa dia mendorong kultivasinya ke tingkat berikutnya. Kali ini, Lin Xuan memiliki 500.000 batu roh tingkat rendah, dan dia memiliki banyak sumber daya. Secara alami, dia tidak memiliki hambatan. Kecepatan kultivasinya sangat cepat. Tak lama, dia menerobos ke tahap pembukaan roh level 9. Selanjutnya, dia maju menuju puncak tahap pembukaan roh dengan kecepatan yang mencengangkan. Waktu berlalu dengan lambat. Tanpa disadari, belasan jam lagi telah berlalu. Di malam hari, seluruh langit seperti tirai hitam, dihiasi dengan beberapa bintang yang bersinar. Bumi juga sunyi. Saat ini, sudah paruh kedua malam. Dalam beberapa jam, matahari akan terbit. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, seolah-olah angin level 9 yang keras telah diaduk. Angin dingin yang tak tertandingi melolong, dan suara keras terdengar. Dan suara angin ini sebenarnya berasal dari menara pengumpulan roh. Pusaran air putih besar setinggi 30 meter dan tebal beberapa meter terkondensasi di langit di atas menara pengumpulan roh. Seolah-olah energi alam yang tak ada habisnya ditarik ke dalam void. Gangguan besar seperti itu telah mengkhawatirkan orang-orang di Istana Pangeran Ketiga. Para penjaga dan prajurit dari Istana Pangeran Ketiga semuanya datang untuk melihatnya. Ada juga beberapa prajurit jenius yang datang untuk pesta ulang tahun Pangeran Ketiga. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Banyak pelayan buru-buru datang untuk menjaga ketertiban dan menanyakan situasinya. Tetapi fokus dari seniman bela diri jenius itu benar-benar berbeda. Ini adalah pusaran roh. Legenda mengatakan bahwa ketika seorang prajurit tahap esensi spiritual menerobos ke alam laut asal, karena esensi spiritual dan transformasi laut membutuhkan terlalu banyak energi roh alami, itu akan secara otomatis melahap energi roh alami di void, sehingga membentuk pusaran roh. Sepertinya prajurit alam laut asal lainnya akan muncul di Istana Pangeran Ketiga. Tapi pusaran roh ini sepertinya agak kecil kan? Saya sudah membacanya. Ketika seorang prajurit tahap esensi spiritual biasa menerobos ke alam laut asal, pusaran roh harus setinggi setidaknya 100 meter, bukan? Dan pusaran roh ini tingginya hanya 10 meter. Ini mungkin prajurit alam laut asal terlemah, kan? Para prajurit jenius mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Itu sangat hidup. Banyak dari mereka adalah jenius teratas dari domain kecil, dan banyak dari mereka berasal dari wilayah Mingchang, wilayah tengah. Oleh karena itu,
pengalaman mereka secara alami jauh lebih kaya daripada prajurit tahap esensi spiritual biasa. Dengan satu pandangan, mereka mengenali bahwa pusaran putih ini adalah pusaran roh. Namun, pusaran roh ini hanya sepertiga dari apa yang tercatat dalam legenda. Hal ini menyebabkan semua jenius mengejeknya dengan suara rendah. Apakah ada orang yang bisa memberitahu kami apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, suara dingin terdengar. Setelah mendengar suara ini, orang-orang di lapangan segera terdiam. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria muda berjubah panjang dengan ekspresi dingin, yang bahkan belum berusia 20 tahun, berjalan mendekat. Salam, Pangeran Ketiga. Sikap para jenius di tempat kejadian segera menjadi hormat, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Pemuda ini adalah salah satu jenius teratas dari wilayah Mingchang, Pangeran Ketiga, dan Ni Yongchang dari kerajaan Mingchang. Dia juga jenius ke-63 dalam daftar peringkat Xuan Yuan. Kekuatannya lebih kuat dari semua jenius lain yang hadir. Itu sebabnya keajaiban sangat menghormatinya. Yang mulia, Pangeran Ketiga, ada seniman bela diri yang berkultivasi di dalam menara pengumpulan roh. Mereka telah membentuk pusaran roh, itulah sebabnya ada keributan yang sangat besar. Seorang pelayan tahap esensi spiritual akhir menjawab dengan hormat. Siapa yang berkultivasi di menara pengumpulan roh? Sudahkah Anda mengetahuinya? Ni Yongchang bertanya dengan dingin. Dia secara alami tahu tentang pusaran roh. Namun, tidak peduli seberapa lemah alam laut asal, dia tidak bisa diremehkan. Mereka yang telah mencapai alam laut asal adalah tamu terhormat baginya. Itulah mengapa dia tiba di sini. Dia adalah seorang pejuang bernama Lin Xuan. Bab 238. Tingkat kedua dari tahap asal roh. Menurut catatan, dia adalah seorang pejuang bernama Lin Xuan, tetapi Lin Xuan ini. Pramugara itu menjawab, tetapi suaranya terus bergetar. Ada apa dengan dia? Terus, Ni Yongchang mengatakannya dengan dingin. Tapi sepertinya tidak ada tahap esensi spiritual akhir atau prajurit tahap esensi spiritual akhir puncak bernama Lin Xuan di Mansion. Selain itu, tidak ada satupun prajurit tahap esensi spiritual bernama Lin Xuan dalam jarak puluhan mil dari Mansion. Tapi kemarin, seorang pria datang dan menyebabkan kegemparan. Namanya Lin Xuan. Hanya saja Lin Xuan ini tampaknya belum mencapai tahap esensi spiritual. Pramugara menjelaskan secara rinci. Suaranya semakin bergetar, dan ada sedikit ketidakpercayaan di wajahnya. Lin Xuan, nama ini terdengar agak familiar. Ni Yongchang mengerutkan kening dan berpikir keras. Tiba-tiba, ekspresi Ni Yongchang berubah drastis. Seberkas cahaya melintas di matanya. Lin Xuan, kemarin, mungkinkah Lin Xuan dari domain matahari terik yang mengalahkan Man Yunshan dengan satu pukulan? Suaranya tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih keras dan lebih kuat. Jelas, hati Ni Yongchang juga tidak tenang. Dia memang mendengar bahwa bawahannya telah menyampaikan berita ini kemarin. Tapi dia tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Karena bahkan jika bakat prajurit tahap pembukaan roh itu bagus, itu tidak layak untuk menerimanya secara pribadi. Namun, dia tidak menyangka bahwa hanya belasan jam telah berlalu. Lin Xuan sebenarnya telah menyebabkan keributan yang begitu besar. Itu mungkin disebabkan oleh Lin Xuan, namun, Ni Yongchang secara tidak sadar masih tidak berani mempercayai fakta ini. Jika itu adalah prajurit tahap pembukaan roh seperti Lin Xuan, dia mungkin akan mencoba menerobos ke tahap esensi spiritual. Baginya untuk dapat menyebabkan keributan seperti itu, bukankah itu terlalu mengejutkan? Setidaknya, selain dia, tidak ada orang lain di seluruh wilayah Mingchang yang bisa melakukannya. Namun, berbagai bukti di hadapannya secara tidak langsung membuktikan fakta ini. Oleh karena itu, Ni Yongchang tidak berbalik dan pergi. Dia menunggu di sini. Dia menunggu Lin Xuan keluar. Jika ini adalah kebenaran, bakat dan potensi Lin Xuan sangat tinggi sehingga dia sudah jauh melampaui mereka. Bahkan jika dia hanya seorang seniman bela diri Early Spirit Origin Realm, dia masih layak baginya secara pribadi maju untuk mengikatnya. Kata-kata Ni Yongchang dan pelayan tidak disembunyikan, dan ini secara alami menyebar. Kata-kata ini didengar oleh seniman bela diri jenius dan keajaiban di sekitarnya. Seketika, semua jenius dan jenius teratas tercengang. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Setelah itu, mereka mulai berteriak-teriak. Aku tidak salah dengar kan? Manajer itu benar-benar mengatakan bahwa pusaran roh ini disebabkan oleh Lin Xuan. Siapa Lin Xuan? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Kamu bahkan tidak tahu tentang ini? Bukankah Pangeran Ketiga mengatakan bahwa dia membunuh prajurit Man Yunshan dengan satu pukulan dari domain matahari terik kemarin sore? Dan Lin Xuan itu hanyalah seorang prajurit tahap pembukaan roh. Tahap pembukaan roh?
Bagaimana mungkin seorang prajurit tahap pembukaan roh bisa menyebabkan keributan besar? Anda benar-benar tahu cara bercanda? Ya, pusaran roh ini hanya akan muncul ketika tahap esensi spiritual menerobos ke alam laut asal. 1. Tidak mungkin tahap pembukaan roh menerobos ke tahap esensi spiritual. Ini tidak masuk akal, bukan? Jika ini benar, maka Lin Xuan ini benar-benar menakutkan. Para jenius dan jenius di sekitarnya mulai berdiskusi dengan suara rendah. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Nama Lin Xuan telah menyebabkan kegemparan kemarin, dan mereka semua telah mendengarnya. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mendengar tentang Lin Xuan lagi pagi ini. Selain itu, dikabarkan bahwa Spirit Vortex diciptakan oleh Lin Xuan. 1. Seorang prajurit tahap pembukaan roh benar-benar dapat membentuk ungs dan energi spiritual tanpa akhir sambil berkultivasi pengasingan. Ini telah merusak akal sehat semua jenius di tempat kejadian. Mereka benar-benar tidak bisa mempercayainya. Namun, dengan segala macam bukti di hadapan mereka, mereka tidak berani sepenuhnya menyangkalnya. Mereka hanya bisa tinggal di sini bersama Niong Chang dan menunggu. Mereka juga ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri apakah ini benar atau tidak. Untungnya, sebagian besar seniman bela diri yang hadir berada di tahap esensi spiritual. Esensi spiritual mereka berlimpah, dan mereka telah lama berpuasa dan bersemangat tinggi. Mereka akan baik-baik saja bahkan jika mereka tidak beristirahat selama 10 hari atau setengah bulan. Mereka masih bisa menunggu beberapa jam. Mereka masih memiliki sedikit kesabaran. Adapun bergegas untuk memeriksa, tidak ada yang akan bodoh sedemikian rupa. Di dalam menara pengumpulan roh, para kultivator berada pada saat kritis. Begitu mereka diganggu oleh orang lain, kemungkinan besar mereka akan gagal menerobos. Mereka bahkan mungkin menderita serangan balik dan kerusakan pada fondasi mereka. Ini akan menjadi permusuhan besar. Jika itu adalah puncak tahap esensi spiritual yang terganggu saat menerobos ke alam laut asal, itu akan jauh dari sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Bahkan jika dia adalah alam laut asal terlemah, akan berbahaya untuk memiliki dendam yang begitu besar terhadap alam laut asal. Jika itu adalah tahap pembukaan roh, Lin Xuan, itu akan menjadi lebih buruk. Bakat Lin Xuan jauh melebihi mereka. Jika mereka memiliki permusuhan besar dengan Lin Xuan, tidak hanya mereka tetapi juga kekuatan utama di belakang mereka akan menghadapi krisis hidup dan mati ketika Lin Xuan tumbuh lebih kuat. Oleh karena itu, meskipun semua seniman bela diri adalah jenius top, mereka masih menunggu dengan sabar. Adegan itu berangsur-angsur menjadi tenang. Di langit, pusaran roh putih setinggi 30 meter menarik dan melahap energi roh alami di Void. Itu mengeluarkan suara yang mengguncang kehampaan. Waktu perlahan berlalu. Tanpa disadari, 1 jam telah berlalu. Pusaran roh putih setinggi 30 meter akhirnya tenggelam ke menara pengumpulan roh seperti gelombang pasang, menghilang tanpa jejak. Jejak garis putih juga muncul dari cakrawala. Jelas, hari sudah subuh. Ketika semua orang melihat ini, semangat mereka juga terangkat. Mereka melihat ke atas. Di dalam ruang kultivasi di dalam menara pengumpulan roh, Lin Xuan duduk bersila di hasok dan perlahan membuka matanya. Dia melihat kehampaan di depannya. Sistem duplikasi tingkat divine. Tuan rumah, Lin Xuan. Alam, tahap esensi spiritual tingkat kedua, bakat. Bakat budidaya kelas kristal, bakat kelas mendalam, kecepatan, kekuatan, pedang dao kendo, bakat atribut kelas mendalam, emas tajam, angin kencang, api merah, kayu hijau, bumi, ungs kelas roh, air berat, es, bakat atribut petir kelas superior, bakat luar angkasa kelas rendah. Seni bela diri, seni gajah barbar skala emas, tidak diketahui, tidak lengkap, penyelesaian kecil, seni pedang nirvana, gaya pertama, peringkat tinggi 8, penyelesaian besar, rahasia membuat boneka daging, tidak diketahui, tidak lengkap, formula esensi campuran, peringkat tinggi 8, penyelesaian kecil, teknik pedang matahari terbit, peringkat 8 kelas menengah, penyelesaian kecil, teknik pedang badai, peringkat 8 kelas menengah, penyelesaian kecil, tinju tiran, peringkat 8 kelas menengah, penyelesaian kecil, gelombang mengejutkan telapak tangan, peringkat 8 kelas menengah, penyelesaian kecil. Kaki split space, peringkat 8 kelas menengah, penyelesaian kecil, jari bintang, peringkat 8 kelas menengah, penyelesaian kecil, keterampilan mengejar bayangan, peringkat 8 kelas menengah, penyelesaian kecil, manipulasi api, peringkat tinggi 7, penyelesaian kecil, konsep. 80% saber inten, 60% half sword inten, 70% konsepsi artistik angin, 70% konsepsi artistik emas, 60% konsepsi artistik api, 50% konsepsi artistik bumi, dan 50% konsepsi artistik kayu. Poin energi, 247.580.000.
Ruang berjalan 1620. Lin Xuan melihat perubahan besar pada panel atribut di depannya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Lin Xuan sangat senang. Bab 239. Pencegahan. Saya telah menembus ke tahap esensi spiritual, dan saya juga telah mencapai tahap esensi spiritual tingkat kedua. Lin Xuan melihat panel atribut dan sedikit mengangguk. Sekarang, dengan Spirit Stone yang melimpah, menambah fakta bahwa itu Golden Scale Barbaric Elephant Arts-nya telah mencapai tingkat kesuksesan kecil, dia tidak hanya tidak menundanya, tetapi dia juga memperbaikinya. Dia akhirnya berhasil menembus ke tahap esensi spiritual tingkat kedua dari tahap pembukaan roh tingkat ke-8 sekaligus. Namun, setelah formasi pengumpulan roh yang digunakan oleh prajurit tahap esensi spiritual akhir ini telah dibuka secara maksimal, konsumsi Spirit Stone terlalu cepat. 500.000 batu roh tingkat rendah di tangannya telah habis lebih dari setengahnya dalam satu malam. Sekarang, Lin Xuan hanya memiliki beberapa ratus ribu yang tersisa. Namun, ini tidak seberapa dibandingkan dengan basis kultivasinya. Selain itu, seni gajah barbar skala emasnya juga sedikit meningkat. Kekuatannya sekali lagi meningkat 1 juta jin. Ini bisa dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku tidak menggunakan seni gajah barbar skala emas, kekuatan tempurku harus sebanding dengan puncak tahap esensi spiritual. Namun, saya tidak tahu apakah saya bisa melawan alam laut asal setelah keduanya digabungkan. Lin Xuan memperkirakan kekuatannya sendiri dalam pikirannya. Dia mengungkapkan ekspresi puas. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia masih agak jauh dari masuk 10 besar daftar esensi mendalam. Untungnya, masih ada lebih dari 10 hari tersisa sampai dimulainya kompetisi peringkat. Dia harus dapat meningkatkan kekuatannya dengan level lain selama periode waktu ini. Selain itu, Lin Xuan juga menyadarinya. Kemacetan lain tampaknya telah muncul di seni gajah barbar skala emas. Belum lagi kultivasi, bahkan dalam hal pemahaman, saya masih tidak dapat mencapai penyelesaian besar. Saya masih agak jauh darinya. Sepertinya aku kehilangan poin penting di tengah. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Secara teoritis, dengan bakat dan potensinya saat ini, bahkan jika dia tidak memiliki sumber daya kultivasi yang cukup, dia tidak dapat mengembangkan seni gajah barbar skala emas ke tingkat penyelesaian besar. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk memahaminya. Dia juga menyadari bahwa dia sangat dekat dengan Great Completion, tetapi dia masih sedikit kurang. Seolah-olah itu adalah hal yang paling penting. Setelah beberapa napas, Lin Xuan akhirnya mengendurkan alisnya. Tidak ada gunanya memikirkan masalah ini. Untuk seni bela diri misterius seperti Golden Scale Barbaric Elephant Arts, kekuatannya sangat kuat. Dia tidak hanya membutuhkan bakat dan potensi, tetapi dia juga perlu mengandalkan keberuntungan dan faktor lainnya. Setelah itu, Lin Xuan menjadi tenang. Dia terus memindai panel atribut. Sekarang, berbagai bakat hebat saya telah meningkat sedikit. Lagi pula, sulit bagi saya untuk meningkatkan lebih banyak lagi di domain matahari terik. Mari kita tunggu sampai saya bertemu dengan para jenius dari wilayah tengah dan bahkan wilayah besar sebelum menduplikasi harta mereka. Untungnya, setelah saya menerobos ke alam yuan spiritual, jangkauan duplikasi saya sedikit meningkat. Jangkauan duplikasi saya telah mencapai jarak 100 meter. Berbagai seni bela diri dan konsep saya juga meningkat pesat. Tidak buruk. Lin Xuan juga sedikit mengangguk. Tiba-tiba, tatapannya mendarat di kolom titik energi dan ekspresinya membeku. Ini lebih dari 20 juta poin energi, hampir 25 juta. Saya benar-benar mengumpulkan begitu banyak poin energi. Lin Xuan juga memiliki ekspresi gembira. Ini telah melebihi harapannya. Namun, dia dengan cepat pulih. Seharusnya karena penampilannya di kompetisi wilayah matahari terik dan fakta bahwa dia telah mengalahkan Man Yunshan kemarin, yang telah menyebabkan kegemparan setelah berita itu menyebar. Itulah mengapa dia memperoleh banyak poin energi. Meskipun ini di luar dugaan saya, itu masih dalam kisaran yang dapat saya terima. Dengan begitu banyak poin energi, saya akan dapat meniru harta para jenius dari domain kecil di sekitarnya dan wilayah Mingchang, yang merupakan jenius teratas di wilayah tengah, selama pesta ulang tahun pangeran ketiga. Pada saat itu, saya akan dapat meningkatkan bakat dan kekuatan saya. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya dan sedikit mengangguk. Setelah itu, dia melihat ke langit. Hari sudah subuh. Setelah itu, Lin Xuan menyingkirkan panel atribut, berdiri, dan berjalan keluar dari ruang kultivasi. Dalam waktu singkat, dia keluar dari menara pengumpulan roh. Mengapa ada begitu banyak orang berkumpul di sini? Lin Xuan melihat ke alun-alun di luar, tempat sejumlah besar orang berkumpul.
Ekspresinya terkejut dan agak bingung. Orang-orang lainnya juga memandang Lin Xuan. Lin Xuan baru saja menerobos. Meskipun wilayahnya telah stabil, dia tidak menyembunyikan ki-nya. Seketika, pemandangan menjadi berisik. Dia adalah Lin Xuan. Dia benar-benar berkultivasi di menara pengumpulan roh. Apakah pusaran roh itu dibentuk olehnya? Tapi basis kultivasinya telah meningkat pesat. Saya mendengar bahwa dia hanya tahap pembukaan roh. Sekarang, dia tidak hanya merupakan tahap esensi spiritual, dia juga merupakan tahap esensi spiritual tingkat kedua. Tapi saya masih tidak percaya bahwa tahap esensi spiritual dapat memadatkan pusaran roh. Saya juga tidak berpikir itu mungkin. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Saya pikir Lin Xuan menyembunyikan kultivasinya kemarin. Dia adalah prajurit tahap esensi spiritual. Sangat mungkin. Kemudian, orang yang memadatkan pusaran roh kali ini adalah orang lain. Ketika para jenius di tempat kejadian melihat Lin Xuan keluar, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Adegan itu sangat hidup. Mereka memiliki ekspresi pengawasan di wajah mereka. Basis kultivasi Lin Xuan telah mencapai tahap esensi spiritual tingkat kedua. Beberapa orang bahkan menggunakan seni bela diri mereka untuk menguji Lin Xuan. Wajah Lin Xuan menjadi dingin, dan dia mendengus dingin. Sebagian auranya menyebar. Dalam sekejap, seolah-olah 9 surga petir telah meledak di telinga semua orang. Sebagian besar seniman seni bela diri yang hadir memiliki ekspresi terkejut. Mereka merasakan vitalitas di dalam tubuh mereka bergejolak. Sirkulasi esensi spiritual sangat kacau. Mereka hampir tidak bisa mengendalikannya. Jejak darah bocor keluar dari sudut mulut mereka. Mereka mundur beberapa meter. Baru sekarang mereka tahu betapa menakutkannya Lin Xuan. Kekuatannya jauh melampaui tahap esensi spiritual tingkat kedua. Terangan teredam darinya sudah cukup untuk melukai mereka. Ada banyak prajurit tahap esensi spiritual level 3 di antara mereka, dan bahkan ada beberapa prajurit tahap esensi spiritual lapisan keempat di antara mereka. Sebagai perbandingan, ini menunjukkan betapa kuatnya Lin Xuan. Semua orang dengan cepat menarik kembali pandangan mereka dan tidak lagi berani menyelidikinya. Mereka sangat takut pada Lin Xuan. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Di antara para prajurit muda di tempat kejadian, hanya satu dari mereka yang terpengaruh sama sekali. Itu adalah pangeran ketiga dan Ni Yongchang dari kerajaan Mingchang. Namun meski begitu, Ni Yongchang masih bisa merasakan kekuatan serangan Lin Xuan. Dia bahkan lebih yakin bahwa Lin Xuan adalah orang yang telah memadatkan pusaran roh saat dia berkultivasi. Dia memandang Lin Xuan dan mengungkapkan sedikit senyum. Dia mengambil inisiatif untuk berjalan ke depan. Terlepas dari kekuatan, dalam hal bakat dan potensi, Lin Xuan adalah seseorang yang layak baginya untuk berinisiatif untuk berteman. Selanjutnya, Lin Xuan juga menunjukkan kekuatan luar biasa. Dibandingkan dengan banyak prajurit tahap esensi pertengahan spiritual, dia jauh lebih kuat. "Halo, Lin. Saya Ni Mingchang, pangeran ketiga dari negara Mingchang," kata Ni Mingchang. Bab 240. Buat hubungan yang baik. Lin Xuan berbalik dan menatap Ni Yongchang. Dia berpikir sejenak, dan panel atribut Ni Yongchang muncul di depannya. Nama, Ni Yongchang, penanaman, tahap esensi spiritual tingkat ke-6, bakat. Bakat kultivasi kelas kristal, keterampilan kelas roh, bakat pedang kelas mendalam. Bakat atribut angin kekerasan kelas mendalam, keterampilan kelas roh, bakat atribut kayu hijau kelas unggul, bakat bumi kelas mendalam, bakat air berat kelas roh, seni bela diri. Seni menginjak angin, peringkat 9 kelas rendah, penyelesaian kecil, teknik retak gunung, peringkat tinggi 8, telapak esensi angin, peringkat tinggi 8, penyelesaian kecil, tinju penghancur gunung, peringkat tinggi 8, small completion, dan shadowless step, high rank 8, great completion. Konsep, 60% niat pedang, 45% konsepsi artistik emas, 50% konsepsi artistik angin, 45% konsepsi artistik api, 30% konsepsi artistik kayu, 50% konsepsi artistik bumi, dan 40% konsepsi artistik air. Harta karun. Tidak, Lin Xuan melihat kekosongan di depannya. Ini adalah pangeran ketiga dari panel atribut kerajaan Mingchang. Ekspresi Lin Xuan sedikit berubah. Orang ini menduduki peringkat 63 dalam daftar esensi mendalam. Di wilayah tengah, seperti wilayah Mingchang, dia adalah salah satu jenius teratas. Dia juga sedang dalam perjalanan ke sini. Ketika Zhang Yuchen memperkenalkannya ke dunia luar, dia melihat Xuan Yuanche yang mencatat daftar esensi mendalam. Dia tahu nama peringkatnya. Lin Xuan melihat panel atribut dan diam-diam menghela nafas.
Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bakat di kelas kristal di atas kelas mendalam, serta seni bela diri peringkat 9. Ni Yongchang juga jenius terkuat yang pernah dilihatnya. Dia merasa bahwa itu pemimpin sekte dari awan melayang, basis kultivasi sekte Liu Wuya, juga berada di tahap esensi spiritual tingkat ke-6. Dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan pria ini. Tentu saja, kekuatannya telah meningkat dengan margin yang sangat besar. Ni Yongchang juga memiliki hasil yang sama. Setelah itu, Lin Xuan menjadi tenang. Dia melihat panel atribut Ni Yongchang dan matanya berkedip. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan begitu banyak harta karun bermutu tinggi. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Kamu telah mengkonsumsi 1 juta poin energi. Duplikasi berhasil. Anda telah memperoleh bakat kultivasi kelas kristal. Anda telah mengkonsumsi 200.000 poin energi. Duplikasi berhasil. Anda telah memperoleh bakat pedang kelas mendalam. Anda telah mengkonsumsi 1 juta poin energi. Duplikasi berhasil. Anda telah memperoleh seni menginjak angin, peringkat 9. Kelas rendah, penyelesaian kecil. Dalam sekejap mata, dia telah menyalin semua harta di tubuh Ni Yongchang. Ketika dia kembali untuk menyerapnya, kekuatan dan potensi bawaannya akan meningkat sekali lagi. Jejak kepuasan melintas di mata Lin Xuan. Saya menyalin harta peringkat 9, dan harganya segera naik menjadi 1 juta. Poin energi tiba-tiba menjadi tidak berharga. Lin Xuan melihat titik energi yang telah menghilang selama beberapa juta dan menghela nafas dalam hatinya. Kemudian dia memandang Ni Yongchang dan berkata, "Saya Lin Xuan dari Scorsing Sun Domain." "Halo, Pangeran Ketiga. Kemarin, berkat menara pengumpulan roh dari Istana Pangeran Ketiga, saya bisa membuat terobosan." "Terima kasih." Lin Xuan mengucapkan terima kasih lagi. "Tidak perlu, masalah sekecil itu tidak layak disebut." Ni Yongchang melambaikan tangannya dan menjawab dengan acuh tak acuh. "Aku tidak menyangka bahwa seorang jenius seperti Lin akan muncul di Scorsing Sun Domain. Saya memperkirakan bahwa kompetisi peringkat daftar esensi mendalam akan menjadi terkenal di negara bagian Fengwu kali ini." Setelah Ni Yongchang mendengar kata-kata Lin Xuan, dia sudah menyimpulkan bahwa Lin Xuan adalah orang yang memadatkan pusaran roh tadi malam. Kemarin, dia mendengar bahwa Lin Xuan hanyalah roh yang membuka panggung. Setelah semalam, dia tidak hanya menerobos ke tahap esensi spiritual, dia juga telah mencapai tahap esensi spiritual tingkat kedua. Kecepatan kultivasi ini cukup mengejutkan. Dia bahkan bisa memadatkan pusaran roh ketika dia menerobos. Ini bukan hanya sesuatu yang tidak bisa dia lakukan, tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Mingchang yang bisa melakukannya. Dia telah mendengar bahwa itu bahkan di seluruh negara bagian Fengwu, hanya jenius teratas di inti wilayah bela diri Maple yang bisa mencapai tingkat ini. Bakat Lin Xuan pasti jauh melampaui miliknya. Dia juga sangat terkejut. Dia tahu bahwa potensi Lin Xuan menakutkan. Oleh karena itu, dia mengambil inisiatif untuk membangun hubungan yang baik dengan Lin Xuan. "Saya hanya beruntung." Lin Xuan menjawab dengan acuh tak acuh. Keberuntungan dan keberuntungan adalah dua kemampuan seorang pejuang. Fakta bahwa Anda memiliki keberuntungan seperti itu menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang beruntung. Ni Yongchang mengatakannya sambil tersenyum. Arti di balik kata-katanya jelas. Dia ingin berhubungan baik dengan mereka. Dia menggunakan pesta ulang tahun ini untuk mengumpulkan semua jenius top dari wilayah Mingchang dan domain kecil lainnya karena dia ingin membangun hubungan yang baik dengan mereka. Jika sebagian kecil dari para jenius top ini dapat digunakan oleh kerajaan Mingchang, itu akan membuat mereka lebih makmur. "Pangeran Ketiga, kamu terlalu memujiku," jawab Lin Xuan. Dia dengan bijaksana menolak. Dia tidak pernah bermaksud untuk menjanjikan kesetiaannya kepada kekuatan besar manapun. Salah satu alasan penting dia mengejar seni bela diri adalah untuk secara bebas mengendalikan nasibnya sendiri dengan bebas. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk tunduk pada faksi manapun, bahkan jika itu sangat kuat. Ni Yongchang tidak terkejut dengan ini. Dia bahkan tidak sebanding dengan seorang jenius top seperti Lin Xuan. Tentu saja, dia memperkirakan bahwa Lin Xuan tidak akan bergabung dengan mereka. Namun, meski begitu, dia bersedia berteman dengan Lin Xuan dan tidak menyinggung perasaannya. Jika dia bisa berteman dengan Lin Xuan, kerajaan Mingchang akan dapat memperoleh banyak manfaat di masa depan ketika Lin Xuan naik ke tampuk kekuasaan. Ada alasan mengapa kerajaan Mingchang mampu berdiri selama ribuan tahun. Ni Yongchang tahu apa yang harus dilakukan. Setelah mereka mengobrol sebentar, Ni Yongchang berkata sambil tersenyum, "Lin, pesta ulang tahun akan dimulai dalam 2 jam. Ketika saatnya tiba, saya harap Anda bisa datang dan memberi saya wajah. Saya berjanji saya tidak akan mengecewakan Anda."
Saya pasti akan pergi, jawab Lin Xuan. Setelah itu, Ni Yongchang pergi bersama anak buahnya. Sebagai pembawa acara pesta ulang tahun ini, dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Fakta bahwa dia telah membuang begitu banyak waktu untuk Lin Xuan membuktikan bahwa dia sangat menghargainya. Lin Xuan memandang Ni Yongchang dan bersiap untuk kembali ke kediamannya untuk mengemasi barang-barangnya. Dia secara alami tidak bisa terburu-buru ketika dia pergi ke pesta ulang tahun pangeran ketiga. Lin, saya Luo Qing dari wilayah Qingyuan. Lin Xuan, saya Zhong Heiyuan dari wilayah Zhangye. Banyak jenius dari domain kecil lainnya dan wilayah Mingchang mengambil inisiatif untuk menyambut Lin Xuan. Mereka memiliki sikap rendah hati dan hormat. Karena pangeran ketiga telah mengambil inisiatif untuk berteman dengan Lin Xuan, mereka secara alami tidak akan berani menyinggung perasaannya. Lin Xuan menanggapi mereka satu persatu. Mereka mengambil kesempatan untuk memeriksa panel atribut mereka dan menyalin semua harta yang mereka miliki. Setelah itu, dia pergi di bawah tatapan semua orang yang hadir. Ketika Lin Xuan menghilang dari pandangan mereka, semua orang menghela nafas dan pergi. Mereka tahu bahwa itu domain matahari terik tahun ini benar-benar menjadi terkenal. Belum lagi wilayah Mingchang, setidaknya tidak ada seorang pun di domain kecil di sekitarnya yang bisa dibandingkan dengannya. Tidak lama kemudian, Lin Xuan kembali ke rumah satu lantai yang telah dia atur kemarin. Lin, kamu telah kembali dari kultivasimu. Di halaman, Zhang Yuchen menyapa Lin Xuan ketika dia melihatnya. Tetapi pada saat berikutnya, dia tertegun di tempat.